Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Pada video kita kali ini saya ingin menjelaskan dua ibadah yang berdekatan, yang seringkali kita kesulitan untuk membedakan. Ibadah itu adalah infak dan sedekah. Teman-teman sekalian, memang ada beberapa titik temu antara infak dan sedekah, tapi ada kalanya juga antara sedekah itu berdiri sendiri dan infak berdiri sendiri. Tapi setidaknya memang namanya infak dan sedekah itu ada sesuatu yang kita korbankan, dalam arti kita memberikan sesuatu dari diri kita untuk orang lain. Nah, kita akan mulai pertama kali dari sedekah. Teman-teman ketahui bahwa yang disebut sebagai sedekah itu bisa dipastikan bahwa itu dalam rangka kebaikan. Jadi kalau orang menyebut saya ingin bersedekah, itu pasti secara umum bisa disebut sebagai perbuatan yang baik dari diri kita untuk orang lain. Pokoknya kebaikan apapun namanya sedekah. Maka karena saking luasnya sedekah ini, maka bisa mencakup sedekah berupa materi, bisa sedekah berupa non materi. Bisa kita sebutkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksudnya khudz min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka sebagai sedekah. Nah, di sini sedekah yang bermakna adalah mengeluarkan sesuatu dari keharta bendaan kita untuk orang lain. Tapi juga ada sedekah itu yang kita keluarkan tapi bukan berupa harta benda. Contohnya di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fima ma'na tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu yang kau tampakkan di depan wajah saudaramu merupakan bagian dari sedekah. Jadi memberikan energi positif kepada orang lain, memberikan semangat kepada orang lain, itu sudah bagian dari sedekah. Namun sedekah ini tentu bukan dari materi, tapi berupa non materi. Di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengingatkan bahwa setiap persendian yang kita punya ini dituntut untuk dikeluarkan sedekahnya. Maka Nabi SAW mengatakan wa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kita ucapkan dengan lisan kita bagian dari sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil la ilaha illallah juga sedekah, dan seterusnya. Maka mudahnya bahwa sedekah itu bisa dipastikan adalah semua kebaikan. Baik kebaikan yang kita keluarkan ini adalah harta benda, maupun kebaikan yang kita keluarkan ini berupa semangat, kemudian senyum, kemudian energi positif yang kita salurkan kepada orang lain, kata-kata yang baik dengan lisan kita juga bagian dari sedekah. Tapi kemudian kita masuk yang kedua, adalah perbuatan yang disebut sebagai infak gitu. Lah, infak bisa dipastikan adalah semua hal yang berkaitan tentang mengeluarkan harta benda dari diri kita, baik untuk keluarga kita maupun orang lain, semuanya masuk dalam kategori infak. Nanti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal sesuatu yang disebut sebagai infak, pengeluaran harta tapi tidak dalam rangka kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan gitu, mentasarufkan, membelanjakan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir dengan harta yang mereka punya untuk menghalangi dakwah, untuk menghalangi kebaikan, itu juga bagian dari infak yang mereka lakukan, tapi bukan dalam rangka kebaikan. Maka mudahnya saya katakan lagi bahwa yang namanya infak itu pasti mengeluarkan harta dari diri kita, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, maupun orang-orang yang lain. Tapi tidak semua infak itu di dalam kebaikan, karena ada infak yang tidak dalam kebaikan. Maka dalam sebuah hadis juga Nabi SAW mengingatkan kita sebagai manusia, nanti pada hari kiamat itu kata beliau, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Jadi nanti pada hari kiamat itu kaki manusia itu tidak akan beranjak dari tempat berdirinya sampai hatta yus'ala, sampai ditanya an arba', dengan 4 perkara. Nah, salah satu yang ditanya oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia adalah
wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqahu, dan bagaimana dia menginfakkannya gitu. Nah, infak dalam makna ini adalah semua segala sesuatu yang kita pakai untuk dengan harta benda kita belanjakan untuk apa gitu. Maka dalam hadis yang tadi kami sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa wa fima anfaqahu, dengan apa atau dengan cara apa atau dalam rangka apa seseorang itu menggunakan hartanya. Baik di dalam keburukan akan ditanya, dalam kebaikan juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti titik temunya di mana? Kalau ada orang melakukan infak dengan hartanya dalam rangka kebaikan, baik untuk keluarganya, baik untuk lingkungannya, baik untuk orang lain, itu juga bisa disebut sebagai sodakoh yang sifatnya materi. Tapi kalau hanya sekedar senyum, membantu orang lain yang sifatnya bukan materi, itu juga disebut sebagai sodakoh, tapi tidak bisa disebut sebagai infak. Ada orang punya harta banyak, dia ketemu dengan wanita, mohon maaf mamanya ini pelacur gitu, dia beli uang dia belanjakan uang tersebut untuk menyewa pelacur dan dia bersenang-senang dengan itu juga bagian dari infak, tapi tidak dalam rangka kebaikan. Nah, nanti kita kembali pada persoalan sodakoh sendiri. Ada sodakoh yang sifatnya sunnah, ada sodakoh yang sifatnya wajib. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sodakoh itu diberikan kepada fakir miskin dan 8 asnaf yang lain, innamas sodaqatu lil fuqara, sesungguhnya sodakoh itu diberikan kepada fakir miskin dan lain-lain tadi itu sodakoh yang bermakna mengeluarkan harta yang sifatnya wajib atau dimaknai yang lain sebagai sebuah zakat yang wajib dikeluarkan. Demikian mungkin bisa difahami tentang perbedaan sodakoh, tentang perbedaan infak, dan keduanya ada titik temu dan pada titik yang lain mereka berdiri masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.